Sebelum melanjutkan video, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sofi. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah bagian ketiga. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui membaca wacana pada slide presentasi PowerPoint dan sumber lain, peserta didik dapat menelaah informasi dari bacaan tentang tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah, contoh perilaku beriman kepada Allah, dan perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul Allah dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah informasi dari bacaan tentang tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah, contoh perilaku beriman kepada Allah, dan perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul Allah dengan tepat. Melalui presentasi dan tanya jawab, peserta didik dapat memberi argumentasi tentang tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah, contoh perilaku beriman kepada Allah, dan perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul Allah dengan kritis. Penjelasan mengenai tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah yang pertama adalah mempercayai keberadaan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah ayat 285. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, maka sebagai seorang muslim yang baik kita harus percaya bahwa Allah mengirimkan Rasul untuk membawa ajaran agamanya. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua, mempercayai Rasul adalah manusia pilihan. Rasul adalah duta yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul dipilih bukan karena ilmu atau usahanya seperti bertapa, melainkan karena dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, Rasul tak hanya diberikan wahyu untuk disampaikan kepada manusia saja, tapi juga mukjizat sehingga para pengikutnya akan percaya kebesaran Allah. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Al-Baqarah ayat 253. Yang ketiga, mengikuti ajaran Rasul. Tindakan nyata sebagai bukti beriman kepada Rasul adalah dengan mengikuti ajaran Rasul. Tidak akan mungkin seseorang dianggap beriman jika ia justru bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 31 dan 32. Mengikuti ajaran Rasul juga tidak bisa sembarangan, hanya mengambil yang disukai lalu membuang yang tidak disukai. Seluruh ajaran yang dibawa para Rasul hendaknya diterima dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Misalnya, seperti dalam penghakiman suatu masalah yang diberitahukan oleh Allah lewat Al-Quran. Maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Yang keempat, meneladani sifat dan sunnah Rasul. Rasul bersabda, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian atau panjang umurnya, maka dia akan mendapatkan perbedaan yang sangat banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah, peganglah sunnah tersebut dengan gerahammu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, teguh memegang agama. Seorang yang beriman pada Rasul adalah orang yang selalu teguh dalam memegang agama. Ia akan selalu melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diajarkan oleh para Rasul. Allah berfirman yang artinya, tegakkanlah agama dan jangan kalian berpecah belah tentangnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Yang keenam, selalu bersolawat untuk Rasul. Seseorang yang mencintai dan mengimani Rasul tentu akan rajin bersolawat untuk Rasul, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ahzab 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, sekali niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Itulah tadi tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah yang perlu kita ketahui. Sungguh, mengimani Rasul menjadi bagian penting dari keimanan kita semua. Lalu, manakah dari tanda-tanda tadi yang sudah ada dalam diri kalian? Dan bagaimana sikap kita terhadap syariat Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW? Nah, sekarang apa saja sih contoh perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasulullah? Yang pertama, contohnya adalah menjalankan perintahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku syirik di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun serta rajin bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berakhlak yang baik kepada sesama umat Islam. Perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul Allah dengan tepat, yang pertama adalah jujur dalam segala perbuatan. Yang kedua, berkata baik dan benar kepada siapa saja, dan apabila tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Yang ketiga, melaksanakan amanah dari orang tua, amanah dari guru, amanah dari orang lain, maupun amanah agama. Yang keempat, berusaha sekuat tenaga untuk berjuang menegakkan kebenaran dan berjuang untuk mencapai kesuksesan dengan penuh kesadaran dan semangat mencari ridho Allah. Yang kelima, gemar menuntut ilmu pengetahuan agar hidupnya berkualitas. Yang keenam, gemar membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, tidak mengingkari janji. Yang kedelapan, melaksanakan atau menaati risalah yang telah disampaikan oleh para Rasul. Yang kesembilan, meneladani perilaku mulia Rasul Allah. Yang kesepuluh, menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti yang dilakukan Rasulullah. Yang kesebelas, taat beribadah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Yang ke-12, gemar membaca sejarah-sejarah Nabi sehingga kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Yang ke-13, rutin membaca kitab suci Al-Quran.
Ini ada satu kata mutiara ya, yang saya kutip dari Umar bin Khattab, yaitu, "Aku sama sekali tidak pernah menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku." Cukup sekian pembahasan kita kali ini ya. Semoga materi kita kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.